tentang materi ide pokok. Jadi kita akan mencari ide pokok dalam setiap paragraf. Selain itu, kita juga akan belajar menemukan kalimat utama dan kalimat pengembang yang ada dalam setiap paragraf. Mari anak-anak, kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, pernah tidak kalian mengalami kebingungan dalam membaca suatu teks bacaan? Kalian membaca, namun tidak bisa mendapatkan pesan atau makna dari teks bacaan tersebut. Bisa jadi, hal tersebut dikarenakan karena kita tidak bisa menghubungkan ide pokok yang terdapat dalam tiap paragrafnya. Ide pokok sangat penting untuk kita ketahui saat kita membaca atau menulis agar pokok bahasan yang dibahas tidak melebar kemana-mana. Tulisan jadi mudah dibaca dan dipahami orang lain. Kalian tentu penasaran, apakah itu ide pokok dan apakah itu kalimat pengembang? Ide pokok mempunyai beberapa ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. Ide pokok adalah gagasan atau ide yang akan dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok bisa berada di mana saja dalam sebuah paragraf, bisa di awal, tengah, maupun akhir paragraf. Ide pokok hanya ada satu dalam setiap paragraf. Bagaimana dengan kalimat pengembang? Ciri-ciri kalimat pengembang yaitu kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan ide pokok secara lebih terperinci. Kalimat pengembang biasanya terdiri lebih dari satu kalimat dalam suatu paragraf. Kalimat pengembang harus berhubungan dengan ide pokok dalam paragraf tersebut. Mari kita perhatikan beberapa contoh paragraf di bawah ini. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah air. Dapatkah anak-anak menyebutkan atau menentukan manakah ide pokoknya? Ide pokoknya adalah ikan memiliki sistem gerak yang unik. Ide pokok ini dijelaskan dalam beberapa kalimat pengembang, yakni sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah air. Jika anak-anak perhatikan, ide pokok dari paragraf tersebut membahas tentang sistem gerak ikan yang unik. Maka kalimat pengembangnya juga berhubungan dengan sistem gerak ikan yang unik tersebut. Mari kita perhatikan contoh selanjutnya. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang melebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Bisakah anak-anak menentukan manakah ide pokoknya? Ide pokok paragraf tersebut adalah salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Beberapa kalimat pengembang yang memperinci ide pokok terdapat pada bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang melebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Ide pokok paragraf tersebut sangat berhubungan dengan bentuk tubuh ikan yang umum dimiliki adalah berbentuk rudal. Maka kalimat pengembangnya tentu saja
membahas tentang bentuk tubuh yang berbentuk rudal pada ikan. Jika kalian perhatikan, letak ide pokok dalam paragraf tersebut berada di awal kalimat. Jenis paragraf yang letak ide pokoknya berada di awal kalimat disebut dengan paragraf deduktif. Kita perhatikan contoh lainnya. Jangankan masyarakat awam, dokter atau mereka yang ahli dalam bidang obat-obatan pun sulit membedakan antara obat palsu dan asli. Tidak hanya kemasannya yang tampak sama, warna obatnya juga sangat mirip obat asli. Bahkan, bau dan rasanya nyaris sama. Faktanya, obat palsu memang sangat sulit dibedakan dari yang asli. Di manakah letak ide pokoknya? Ya, ide pokoknya adalah faktanya obat palsu memang sangat sulit dibedakan dari yang asli. Kalimat pengembangnya tentunya akan menjelaskan bagaimana obat palsu itu sangat mirip atau sangat sulit dibedakan dari yang asli. Perhatikan kalimat pengembangnya. Semua pasti mengarah kepada kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa obat palsu memang sangat sulit dibedakan dari yang asli. Jika kalian lihat, ide pokok dalam paragraf ini terletak di akhir paragraf, yang disebut dengan paragraf induktif. Perhatikan contoh terakhir berikut ini. Buahnya bulat seperti bola, kulit buahnya keras seperti batu. Inilah buah kawis yang daging buahnya berwarna hitam. Jika diseduh dengan air, rasanya mirip minuman bersoda rasa cola. Bisakah kalian menemukan ide pokoknya? Sedang membahas apa ide paragraf ini? Ya, paragraf ini membahas tentang buah kawis yang daging buahnya berwarna hitam. Perhatikan kalimat pengembangnya. Pasti kalimat pengembangnya akan menerangkan tentang ciri-ciri buah kawis, yakni buahnya bulat seperti bola, kulit buahnya keras seperti batu, dan jika diseduh dengan air, rasanya mirip minuman bersoda rasa cola. Jika kalian perhatikan, ide pokok dalam paragraf tersebut berada di tengah paragraf, yang disebut dengan paragraf ineratif. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah paham dengan pembelajaran materi ide pokok setelah menyaksikan video pembelajarannya? Jika belum paham, anak-anak bisa menonton kembali video pembelajarannya, catat hal-hal penting, dan jangan lupa kerjakan tugas seperti deskripsi di bawah ini. Untuk yang terakhir kalinya, jangan lupa anak-anak subscribe channel YouTube SDN Kebonsari 2 Malang dengan cara like and comment. Itu saja dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.